Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat EJ, rekan-rekan bonek bonita. Bareng EJ kali ini di edisi kedua. Kemarin ada Mas Agi selaku agen dari Arin. Dan kita akan mengundang salah satu pemain dari Persibaya Surabaya. Ini sebelum ke Mas Opan, Octavianus Fernando yang akan bergabung nantinya. Kita tunggu untuk Mas Opan untuk bergabung dengan EJ. Apa kabar untuk bonek bonita? Ini cuaca mendung, tadi sempat hujan di sekitaran Surabaya Pusat. Kita masih menunggu rekan EJ bonek bonita untuk Mas Octavianus Fernando bisa bergabung. Nanti teman-teman bisa bertanya seputar Octavianus Fernando soal perkembangannya bersama Persibaya. Ini menjadi musim ketiga Opan bersama Persibaya Surabaya, termasuk di musim ini. Selamat sore Mas Opan, ganteng-ganteng Mas. Selamat sore. Apa kabar Mas Opan? Ya, puji Tuhan, baik-baik Mas. Ya, keluarga gimana? Sore-sore syahdu ini. Ya, keluarga lagi persiapan ini, buka puasa. Istri-istri, jelang persalinan. Iya, ya istri masih belum, masih tanda-tandanya masih belum. Ya, ini sebelum kita mulai, mungkin Mas Opan bisa menyapa teman-teman bonek bonita. Temu kangen Mas, wis suwe kan delok sampean. Iya. Nyanyi nyanyi Titi Ayo. Engko Mas kari-kari ae. Ceket mulai Mas. Iya. Oke. Siap. Ya rekan EJ Bonita, ini Mas Opan sudah bergabung dengan kita. Ya kita doakan bersama-sama karena jelang beberapa hari ini akan ada persalinan dari Mas Opan. Bayi pertama Mas Opan dengan Mbak Gabriel Hoki nomor 8 dihubungkan dengan Hoki ya. Cakep lah itu. Amin. Oke, kita mulai perbincangan sore ini Mas Opan. Siap. 4 musim ya bergabung dengan Persibaya. Memang awalnya dari internal Indonesia Muda, kemudian ke Persita dan juga ke Persibaya. Bisa diceritakan Mas Opan, perjalanan Mas Opan akhirnya bisa bergabung dengan skuad Persibaya Surabaya. Ya. Terima kasih. Nah, awal saya junior di Persibaya dari Popda, Poprov, Popwil, terus Persibaya Junior, Surabaya Muda, itu ikut di Surabaya. Ya. Tepatnya Surabaya Muda yang terakhir itu pada tahun 2012. Nah, setelah itu saya dapat tawaran seleksi untuk ke Persibo IPL waktu itu. Persibo IPL. Iya, 2013. Terus saya ke sana. Saya sempat itu untuk latihan dan Persibo dengan pelatih siapa dulu? Sartono Anwar bukan? Bukan, pelatihnya udah Kusnul Yakin. Kusnul Yakin. Oke, lanjut Mas. Iya, pada saat itu setelah itu IPL mulai goyang IPL. Iya. Nah, IPL mulai goyang. Terus saya selesai di bulan Mei atau Juni gitu lah, Mas. Terus akhirnya saya ikut Cilegon United itu di Divisi 2. Ya, dari Cilegon United sih awalnya saya ketemu sama pelatih yang memang menurut saya punya andil besar buat karir saya gitu. Bisa disebutkan Mas Opan siapa? Itu Coach Bambang Nurdiansyah. Oh, Coach Manur. Paham ya, kita dari situ saya ikut Cilegon, juara Divisi 2, juara Divisi 1, terus naik ke Divisi Utama. Ya, bersama Cilegon. Pada saat naik Divisi Utama itu yang sekarang Liga 2, Coach Banur ini pindah ke Persita. Coach Banur pindah ke Persita, terus ngubungi saya waktu setelah Cilegon juara Divisi 1 itu saya libur di Surabaya dulu, langsung Coach Banur telepon untuk ikut beliau ke Persita gitu. Saya
ya dengan senang hati karena menurut saya masih merintis gitu loh, masih butuh pengalaman gitu loh. Yang penting kan sekarang kan pada saat saya umur segitu, saya mikirnya yang penting saya bermain gitu loh. Saya dapat jam terbang, saya bermain. Saya berpikir seperti itu. Kalau misalnya saya memaksakan pada situ ada tawaran juga untuk waktu saya divisi 1 juara divisi 2 itu udah ada tawaran dari Liga 2. Nah, tapi saya pikir bisa aja saya kalau di Liga 2 pada saat itu saya kurang dapat jam terbang gitu loh. Iya, betul. Ya, saya lebih baik saya memilih dari bawah gitu, dari divisi 2, divisi 1 terus ke divisi utama gitu. Sampai di sana saya 2015 ke Persita, terus pembukuan PSSI pada saat itu. Akhirnya 2016 lanjut lagi ke Persita, 2017. Nah, 2017-nya ini akhir musim saya istirahat di Surabaya Desember pada saat itu. Nah, kebetulan yang pengurusnya ini kan ada Abah Farid sama Saleh Hanifah, Abah Saleh Hanifah. Nah, di situ saya diajak untuk coba kamu seleksi di Persebaya gitu. Persebaya. Nah, sedangkan saya di Persita juga dipertahankan untuk 2017. Ya, karena pada saat itu 2016 kita kurang beruntung di 8 besar aja sih. Oh, 2016. Maka 2017 masih banyak yang dipertahankan. Akhirnya saya ada 2 pilihan itu, antara saya balik ke sana atau saya di sini. Di situ juga ada andil orang tua, saya cerita sama orang tua kalau ini seperti apa. Saya disuruh untuk seleksi di sini, dan pada saat itu kan belum ada kejelasan juga Persebaya kompetisi. Soal Persebaya juga ikut kompetisi atau tidaknya kan belum jelas. Makanya itu yang buat saya tuh, kalau saya waktu itu Januari sudah dihubungi Persita harus balik ke Tangerang. Tapi saya di situ ya jujur saya agak-agak gimana, karena di Persita ibaratnya saya sudah dalam arti sudah ada tempat dan ada wadahnya kompetisi jelas di situ, tapi di sini saya masih abu-abu karena Persebaya kan masih antara diakui atau tidak, masih pada saat itu. Nah, akhirnya saya bilang, saya jujur sama Coach Banur waktu itu, bilang kalau saya gimana kalau saya tunggu Persebaya dulu gitu. Saya mau main ya, dari dulu saya memang kecil di sini, saya cita-citanya ya pastinya untuk ke Persebaya senior. Ya saya ya mau prioritasin sini dulu. Saya jujur langsung bilang di depan itu. Akhirnya, apa respon Coach Banur, Mas Opan? Ya, Coach Banur awalnya ya bilang kan pada situ memang masih latihan di Karanggayam, terus masih ya belum ada kejelasan Persebaya ini manajemennya seperti apa. Terus belum diakui juga waktu itu sama PSSI, ya pasti Coach Banur langsung bilang apa kamu menunggu itu pilihanmu itu tepat gitu loh. Tepat ya. Nah, sedangkan kan manajemen kan pasti manajemen di sana kan sudah persiapan kan, pasti sudah persiapan. Teman-teman udah persiapan, otomatis manajemen juga harus dan pelatih juga harus mencari komposisi gitu loh. Akhirnya di situ saya bilang jujur, akhirnya Coach Banur ya sudah, kalau seperti itu kita tunggu sampai Februari katanya gitu. Kalau Februari kamu masih belum ada keputusan ya sudah ditinggal, ibaratnya seperti itu. Ya udah saya ngambil keputusan karena orang tua tetap udahlah, kalau ini di sini aja dulu. Di ini pokoknya ditahan-tahan terus lah. Berarti gini, dari hati kecil Mas Opan sendiri sebenarnya kok sampai yakin bahwa nantinya Persebaya bisa bangkit dan akhirnya bergabung bersama Persebaya. Ini kan pilihannya nggak mudah. Mas Opan sudah punya karir di bersama Persita, namun memilih Persebaya yang memang ya kita tahu dulu masih bagaimana perjuangan bonek-bonek yang ingin mendapatkan hak bagi Persebaya. Ya jujur sih pada saat itu memang gimana ya, saya juga
bimbang, jujur bimbang karena ibaratnya gini, udah ada yang pasti loh ini gitu loh. Iya, udah ada yang pasti loh ini. Kamu belum tahu juga ini kamu kompetisinya seperti apa gitu. Tapi memang saya tetap ulur-ulurin manajemen dan coach Banur. Saya tetap aja. Iya, coach, ditelepon kan. Kamu waktu itu tanggal 20 Januari memang harus semuanya harus itu kan berkumpul. Ya saya bilang, coach 2 minggu lagi lah coach, saya ini minta ini gitu. Akhirnya saya jujur gini. Setelah 2 minggu, belum ada keputusan juga dari PSSI waktu di Bandung ya. Ya kongres Januari, 8 Januari. Iya, Januari atau apa? Saya waktu menang kongres pun kan kita juga nggak tahu, dalam artian gini, ya kita tahu Persebaya yang waktu itu ibaratnya kan yang sebelum dipegang sama Pak Asrul sendiri kan seperti itulah, nunggak gaji dan lain-lain, masih walaupun diakui tapi kan masih ada tunggakan yang di belakang-belakang gitu. Ya tapi ya itu tadi wis nekat, dalam artian ya ibaratnya cita-cita kepingin impiannya di Persebaya senior, ya udah saya ulur-ulurin terus. Akhirnya jodohnya di sini. Ya ceritanya jodohnya awalnya di sini tuh dari pertama Coach Iwan datang, terus saya minta, saya juga bilang ke manajemen, pada situ ada Abah Saleh Hanifa dan Abah Farid, saya bilang saya minta kepastian, dalam artian lihat saya dalam waktu seminggu, kalau memang saya tidak dibutuhkan di sini, saya bisa ambil keputusan yang lain, dalam artian saya bisa balik kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya memang saya dibutuhkan di sini, ya sudah, saya pasti pilih sini gitu. Saya prioritasin di sini. Akhirnya pada saat itu Coach Iwan langsung bilang ke saya kurang lebih seminggu lah. Ternyata makanya itu ternyata namanya pelatih itu ternyata kan hubungannya baik. Nah, ternyata Coach Iwan ditelepon Coach Banur. Nah, akhirnya saya nggak tahu kan, Coach Iwan bilang waktu setelah latihan itu dia bilang, tadi Coach Banur telepon gitu, tanyain kamu, udah kamu di sini aja ya. Ya katanya gitu. Ya saya kaget kan, oh, ternyata ya ini pelajaran dalam artian apa itu pentingnya attitude dalam sepak bola. Kita nggak cuma dalam artian latihan aja, cuma tanding, tapi sikap kita, profesionalitas kita kepada pelatih, cara komunikasi kita itu juga, karena pelatih kan semuanya akrab gitu loh. Ternyata semua saling berhubungan, saling tanya-tanya kabar, seperti itu sih. Ya, kemudian gini, tadi kan memang saya sempat dilema, bagaimana respon dari orang tua yang meyakinkan bahwa sudah coba pilih Persebaya? Utamanya sebenarnya kalau papa sih gini. Kalau papa lebih itu terserah kamu, balik lagi. Kalau mama tuh lebih ke pokoknya Persebaya dulu, pokoknya gitu. Karena mama kan asli Surabaya, gitu loh. Jadi memang dari kecil juga tahu, kalau mama tahu, oh ini Persebaya apa bonek itu udah tahu, karena asli Petemon Timur situlah. Jadinya mama prioritasin, apalagi kongres waktu itu menang Januari itu udah kamu sabar aja dulu, bilang aja minta tolong sama Coach Banur untuk minta tolong lah, ibaratnya diundur dulu atau kayak gitu. Ya, itu langsung lanjut soal bergabungnya bersama Persebaya. Seperti apa Mas Opan, bisa diceritakan bahwa memang meyakinkan Mas Opan untuk bergabung juga cukup sulit karena Mas Opan bimbang dengan Persita dan juga Persebaya. Pada saat itu setelah selesai semuanya, diyakinkan juga sama Coach Iwan, ya saya langsung telepon juga Coach Banur, saya ngomong bahwa pamit dalam artian terima kasih atas ilmunya, saya dari divisi 2 sudah diberikan ilmu yang baik, dikasih jam terbang biar saya dapat pengalaman gitu, saya berterima kasih sekali gitu loh. Mulai
awalnya memang untuk awal-awal memang saya kan yang di Martapura itu saya sempat cedera. Nah, waktu away baru main pertama seri. Ya, betul. Terus akhirnya ke Martapura itu saya latihan, saya terus cedera. Saya absen 2, 3 kali, 4 kali pertandingan lah. Pada saat itu ya memang awalan gini. Ya saya tahu, saya juga saya dulu kan suka bonek waktu saya Surabaya Muda atau Porprov. Saya dikasih dapat tiket kan free, dapat tiket free biasanya. Budale gandol Mas yo. Budale gandol Mas. Gandul gandul. SMA. Kalau pas udah Porprov Surabaya Muda itu kan biasanya dapat jatah Mas, dapat jatah. Ya. Dapat jatah wes aku nonton ya di Utama itu, di Tambak Sari nonton Cak Rendi kan. Wah, iya. Boleh sampai di Rawon. Cak Rendi kayak apa Cak Andi, Cak Taufik wes ibaratnya seru lah mainnya, cara mainnya gimana cara mainnya pendek-pendek segala macam itu memang kultur Persebaya, memang karakter Persebaya sudah ya dari kecil memang saya sudah lihat, sudah nonton dan pada saat itu saya memang waktu di Persebaya saya mikir gini, oh iya tekanan pasti besar, besar, terus ya tanggung jawab lebih besar karena saya tinggal di sini, saya lokal sini, saya punya tanggung jawab lebih besar kayak gitu kan. Nah ternyata pada saat awal-awal itu sempet saya itu agak-agak ya lumayan baru kena shock terapi lah pada saat di Paido pertama ya. Iya, itu jadinya ada yang lawan Madiun awal-awal itu kan. Seri itu Mas. Game pertama ya, waktu seri peluang banyak, pemain depannya saya lagi ya kan. Sama Irfan Jaya. Sama saya kena udah. Itu rame. Wah, rame di sosmed. Ya memang kan beda lah. Saya dulu yang di Persita sama di Persebaya kan jelas beda. Secara masa sudah berbeda, secara tekanan. Mungkin kalau kita penyampaiannya luar biasa untuk bonek ya. Lebih ceplos kayak gitu ya. Iya, benar. Memang saya tuh ya biasalah bergaul juga sama seumuran juga ceplas-ceplos gitu loh. Tapi ternyata kena juga gitu, kena terapi juga. Jujur pada saat itu saya sempat gimana ya? Waduh, kok gini ya? Berarti aku harus kayak gini-gini. Sempat waktu itu sih jujur aja pada saat setelah main saya nggak bisa tidur. Itu di game pertama itu. Iya, game pertama nggak bisa tidur karena kan sebelumnya Dirgantara Cup enak juara. Ya, juara. Gitu. Juara terus uji coba menang kayak gitu kan. Menang terus. Jadinya oke lah, masih santai, masih enak gitu ya. Ternyata main pertama langsung shock terapi. Komen tapi ini mungkin ya kan? Bisa buat bahan pelajaran bagi bukan hanya Mas Sofan sih, mungkin juga dari Marcelino juga mungkin Mas Sofan bisa menyalurkan. Ya kalau ingin gabung Persebaya harus punya mental yang kuat gitu. Betul. Iya pasti ya, seperti itulah. Pasti enggak, Marcelino secara tidak langsung kan kalau saat saya setelah main saya pulang. Nah, di situ kan pasti kan saya cerita apalagi di orang tua ini papa, mama, kakak itu udah jadi pelatih semua udah. Jadi kalau ngerawain kafe Mas. Iya, wes. Mainnya kurang ini aja gini. Wes, koniku main mulu. Iki wes di Paido nang iki. Lapangan nang sosmed di Paido pisan nang omah. Ngono. Jadi nih awal-awal itu Mas, aku ngene. Mulai enggak yo? Artinya abisnya main nih kalau hasilnya seri atau menang aja lah. Lega seri kalah kan Mas. Pokoknya lah misalnya enggak aku misalnya menang aja Mas, tapi mainku kurang ya opo ngono. Aku mikir mulai enggak ya? Mulai ki jelas seneni iki. Mulai ki langsung kanan kiri nih. Treatment era Ferguson. Iya, jadinya aku ngene. Mulai enggak ya ponang mesae turu ngomong menelatian. Tapi enggak mulai ya opo. Sampai segitunya Mas Sofan ya? Iya, karena kan basicnya papa memang keras. Papa kan dari timur, dari Flores.
basicnya keras dan papa itu kan ya mantan lah Galatama dulu di Kaprina di Jakarta dulu, jadinya setidaknya itu ya bisa ya, maksudnya pernah jadi pemain dan akhirnya ya keras dan didikannya keras sama anaknya gitu loh. Ya pernah saya ada cerita ini waktu apa ya, waktu aku main internal Indonesia Muda waktu di Tambak Sari itu. Iya, ini yang teriak ini orang tua sendiri, papa saya sendiri, suruh ganti anaknya. Iya. Jadi, wah, saya kan nomor 17 pada saat itu. Iya. Wah, goblok 17 ganti aja. Waduh. Saya pas noleh gini ke pinggir. Bapak aku itu. Iya benar, Mas. Jadi saya di Paido itu udah nggak di ini aja, nggak cuma di stadion, nggak cuma di sosmed ya, di rumah itu kalau mainnya kurang ini jelas di Paido. Jadi memang mental sudah terdiri dari keluarga, Mas ya. Iya. Keras. Dari orang tua apalagi papa ya keras memang. Ini lanjut lagi Mas Opan, pertanyaan kedua. Ini kan menjadi pemain terlama ya di era Persibaya yang baru ini bersama Mas Randy, kemudian juga Hidayat dan lain-lain. Bagaimana Mas Opan ini melihat Persibaya saat ini juga bonek? Pasti kan beda. Ya. Untuk Persibaya saat ini pasti kita semua tahu lah untuk tentang profesionalitasnya, manajemen, tentang fasilitasnya gitu. Iya. Itu menurut saya sangat bagus lah untuk pemain juga bisa berkembang. Itu sudah ada fasilitas dan intinya sarana dan prasarana gitu loh. Kayak tempat latihan juga walaupun tidak ibaratnya tidak di Surabaya, tapi kan tempat latihan kayak di Gor Delta atau di Jenggolo itu kan bagus seperti itu lapangannya. Nah, kalau untuk apalagi Mas satu tadi untuk bonek sendiri dari awal bergabung Persibaya dan sampai sekarang bagaimana melihat bonek saat ini? Ya untuk bonek jujur aja sih untuk kreativitas, untuk apa itu yang koreografinya ya itu apa ya, semakin lama itu semakin mateng menurut saya Mas. Kayak koreografinya itu kreatif lah. Nah, kayak gambar-gambarnya gitu kan, kayak saya kan kayak dulu kan memang jarang lah lihat-lihat kayak koreografi kayak gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak dan ya bonek semakin kreatif untuk munculkan itu. Kadang setiap laga aja kan ada koreografinya gitu. Ibaratnya setiap laga berbeda-beda, berarti kan otomatis kan persiapannya itu juga nggak sebentar, pasti, ya betul. Pasti untuk menyiapkan itu dari match sesudah match ini dia langsung mempersiapkan itu untuk match berikutnya kayak gitu sih. Menurut saya ya udah kreatif. Kalau untuk paido-paidonya menurut saya sih wajar sih. Orang saya juga dulu aja kalau misalnya bonek atau apa nyeplos aja. Tukang Maido. Iya, tukang Maido. Dulu tukang Maido, sekarang di Maido. Makanya Mas, biasanya ya kesalahannya lah Surabaya lagi ngomong ngono ya. Jangan terus iki baratno Surabaya lah ngono kan. Jadinya ya dibalikin lagi. Sekarang kamu mendapatkan seperti itu ya gimana kamu harus seperti apa gitu kan. Jadi ya harus siap harus. Kayak kawan Semarang. Ya. Semarang kartu merah. Ya wes siap aja. Gini, lanjut masih ke tentang bonek Mas Opan. Kita kan kalau kita lihat bonek sendiri paling fanatik lah kalau bisa dibilang di Indonesia, bener gak sih ya? Dari ketika away maupun juga laga kandang. Ada gak punya cerita menarik ketika laga away? Kan bonek ini saat durunge main kuwi teko. Hamin 2, Hamin 1 itu pasti datang. Ada cerita nih enggak? Ya, mungkin cerita yang menurut saya yang masih ini ya, menurut saya yang masih saya ingat lah. Pasti kan banyak lah yang berkesan pasti. Iya. Tapi yang saya ingat aja itu waktu lawan Semarang di Magelang. Ya. Itu kan memang ya ibaratnya tanpa penonton gitu loh. Tanpa penonton.
Dan pada saat bis kita ke stadion pun bonek itu kelihatannya tuh mungkin sedikit sekali lah mas, sedikit sekali. Iya bener. Kita di bis itu lihat kanan kiri banyak polisi, tapi kok boneknya ya cuma 1-2 gitu doang kan. Ya mungkin ya kita juga mikirnya kan pemain, oh ya pastilah ada penonton gini-gini. Tiba-tiba pada saat itu kan saya cadangan, saya berarti kan lebih bisa lihat situasi kan. Situasi Akhirnya pada saat itu waktu kick off, setelah kick off itu langsung kayak kayak pagar-pagar ya, kayak pintu-pintu masuknya itu mas udah goyang-goyang mas. Pasukan senyap ini mas. Iya, aku gini. Ini tadi kok nggak kelihatan, tapi kok ini banyak. Tiba-tiba senyap. Iya, saya kira juga supporter dari PSIS, Snack ya, kalau PSIS Snack dan Panzer. Snack. Nah, Panzer. Saya kira dua itu. Tiba-tiba pas brul gini. Loh, tiba-tiba hijau semua ya. Hijau semua dan jujur yang saya di bench ini, yang kita di bench ini itu fokusnya akhirnya berubah gitu loh. Lihat kan. Malah delok penonton, delok bonek kan, delok main lagi. Iya, pada saat itulah saya pemain lihat penonton malah, bukan penonton lihat pemain. Tapi salut lah buat bonek ya. Iya. Jadinya ya itu tadi. Sudah pada saat itu kan pintu utamanya udah bener-bener banyak polisi dan banyak pada situ tentara kan, TNI semua di situ. Nih di blokade gitu lah. Bisa sampai masuk itu akhir dari selesai pertandingan saya diceritain katanya bonek ini nyebar nggak satu titik itu ini nyebar di baratnya di kan banyak kayak gang-gang gitu kan kalau di stadion Magelang itu. Akhirnya dia masuk lewat, jadinya dari sisi kanan kiri tengah, jadi polisi kan bingung otomatis kepencar kan. Iya. Hebat. Oh, bonek ini jiwa intelijen mas ya. Iya bener mas, makanya yang saya pernah baca kan memang ini polisi kan udah angkat tangan, katanya wah muncul dari tanah katanya ya kan. Nggak kelihatan bisa keluar dari tanah loh. Luar biasa. Kalau pengalaman kalau bonek mas, kalau kita bicara soal atmosfer dari tim lawan kan, ke away ke Bandung, Arema, Persija, Makassar, mana yang menurut Mas Opan ini atmosfernya juga bisa bikin bulu kuduk merinding? Atmosfer tim lawan ya. Kalau menurut saya sih siapa ya? Sebenarnya memang bonek sih yang paling ini, bener. Karena yang paling ribut mas, dari awal sampai akhir, memang bonek dari nyanyi, dari misalnya ada kejadian apa, teriak sama-sama, atau ada momen-momen seperti apa pemain Persebaya diapain, langsung seperti apa, cemooh langsung bareng itu. Mungkin Persib mungkin mas. Mungkin Viking mungkin yang juga yang rame juga atmosfernya juga, akhirnya kita sebagai tim lawan itu juga punya rasa ada grogi seperti itu. Ya. Terus ini Mas Opan, pasti lama dengan Persebaya, kita juga tahu bagaimana Mas Opan dulu kan emosian lah ya. Iya. Maksudnya masih emosian, dan di era-era sekarang ini Mas Opan terlihat lebih cool, lebih tenang gitu. Apa yang membuat Mas Opan mungkin lebih sabar, lebih tenang lah gitu? Iya. Sebenarnya sih gampangnya pelajarannya itu dari lawan Semarang mas. Waktu di PSIS, waktu di Magelang, main di Magelang itu. Yang saya kapten, terus saya kartu merah. Ya. Itu bener-bener rasanya itu saya kayak bener-bener itu gimana ya? Pelajaran dalam hati saya, pikiran saya itu ibaratnya gini. Kamu tuh nggak bisa seperti itu terus kayak gitu kan. Pada saat itu juga saya kartu terbanyak.
Ya, ibaratnya, aduh posisinya apa? Kartu terbanyak. Ini kalau gol terbanyak, asis terbanyak nggak apa-apa. Ini kartu terbanyak. 2018 itu, saya sampai akhirnya dari momen itu sih, momen kartu merah itu saya benar-benar saya berpikir, saya telepon orang tua juga kasih masukan, terus dari saya juga saya coba untuk gimana sih caranya, ya saya jiwa muda tapi kalau misalnya saya seperti itu saya pasti merugikan tim gitu loh. Apalagi waktu saya kartu merah itu, saya kartu merah babak pertama menit 35 lah, itu bener-bener saya lihat teman-teman itu saya nangis sendiri mas, kayak gini ibaratnya udah ditinggal dari babak pertama berjuang 10 orang gitu loh. 10 lawan 11 saya nonton pada saat itu babak kedua, saya benar-benar itu yang buat pelajaran buat apa di diri saya dan di lawan PSIS sih. Akhirnya saya mulai ya apa caranya saya harus berubah, saya boleh ngotot, boleh ngeyel tapi harus benar-benar apa ya, ibaratnya harus benar-benar pas, harus benar-benar tepat. Dan balik lagi soal Persibaya Mas Opan. Ini bagi Mas Opan sendiri Persibaya itu seperti apa sih? Dan juga masa depan nantinya bersama Persibaya? Ya, kalau Persebaya menurut saya sih ya ini impian saya, ini cita-cita saya. Ini apa ya ibaratnya? Ini walaupun bukan kota kelahiran saya, tapi saya dibesarkan di sini, saya sekolah di sini, saya punya teman di sini. Itu yang membuat saya tuh apa ya terus termotivasi mas. Teman-teman saya aja ya jujur aja kalau misalnya saya nggak buka sosmed mungkin lagi seri apalagi kalah, akses yang terdekat kan pasti teman-teman saya gitu loh. Teman-teman terdekat saya yang pasti WA saya pasti itu yang support saya, itu menurut saya sesuatu yang apa ya, yang jarang karena memang mereka perhatian karena awakmu iki yo Surabaya, awakmu kudu ya apa carane iku, ya apa enggak iso ya ngangkat kudu ibaratnya mereka juga yang teman saya dan fans Persebaya otomatis kan terus mensupport dan terus ibaratnya kasih saya apa ya semangat, kasih saya juga tekanan seperti itu biar saya tuh nggak ada puasnya, nggak berleha-leha seperti itu sih. Ya menurut saya Persebaya ini ya besar dalam artian ya keluarga saya di sini, ya semuanya di sini gitu loh. Jadi kalau untuk berbicara untuk kedepannya di Persebaya ya saya mau tetap di Persebaya terus seperti itu. Amin. Sampai benar-benar saya tidak dibutuhkan lagi, saya tidak butuh ibaratnya entah pelatih entah manajemen yang tidak membutuhkan saya, ya saya baru oke gitu. Tapi kalau misalnya saya masih dibutuhkan di sini walaupun ada tawaran yang lain, jujur saja saya nggak ada pikiran yang lain gitu loh. Orang pada saat itu ada penawaran yang jelas-jelas sudah ada di depan mata aja, terus ibaratnya sudah negosiasi juga pada situ saya ulur-ulur waktu itu padahal waktu itu kan belum jelas juga Persebaya diakui atau tidak kan gitu. Makanya kalau untuk kedepannya saya awal aja saya bisa memilih seperti itu, kenapa saya untuk kedepannya saya gak bisa untuk mempertahankan itu seperti itu sih mas. Sebentar Mas Opan, kita juga tak lupa menyapa teman-teman bonek-bonika. Salam satu nyali Wani. Semuanya mohon maaf ya. Mohon maaf tadi belum sempat kita baca beberapa pertanyaan. Yang pasti memang cerita dari Mas Opan ini luar biasa dan juga ini pelajaran bagi kita semua, bukan hanya para pemain bola namun juga semua insan, bahwa kita harus bersifat profesional dan kita percaya bahwa hati pribadi ini akan menunjukkan yang terbaik lah gitu. Amin. Ya. Salam dari Lombok Utara. Mas Opan, koncone Bung Cornelius. Ada tadi juga Mas Irul. Gelem nggak Mas Opan ini dikontrak seumur hidup? Waduh ini. Amin. Mas seumur hidup Mas. Iya. Ya satu sisi juga kan gini Mas, kalau misalnya kan saya juga
di Persebaya ini ya jujur aja saya beberapa kali kan ada terkena cedera gitu loh. Ya, ya. Nah, memang dengan saya seperti itu Persebaya sendiri itu kan ya menurut saya dia tidak melepas tangan gitu loh. Selalu memberikan yang terbaik. Kayak pengobatan, berobat segala macam. Lah itu menurut saya itu mahal, Mas. Mahal. Ya. Dan mungkin jarang di beberapa klub Indonesia. Bener. Mungkin gini, kalau misalnya kita mikir gini, oh kita dapat tawaran kita besar mungkin ya. Kita dapat tawaran setiap awal musim kita ditawar tim-tim besar. Tapi dia tidak bisa menjamin tentang kesehatan kita gitu loh. Gitu loh. Jaminan ibaratnya kita main bola juga ya dari kaki, kita bekerja dari pakai tenaga dari kaki kita utamanya lah. Kalau misalnya kayak contoh saya beberapa kali saya mendapatkan cedera, terus saya sampai bisa sembuh. Itu menurut saya kan itu mahal gitu loh, Mas. Ya menurut saya itu yang membuat saya bukan apa ya, kalau dibilang nyaman ya pasti nyaman, tapi itu yang membuat saya juga apa yang bisa saya berikan untuk Persebaya seperti itu. Karena saya sudah diberikan ibaratnya kamu dikasih jaminan kesehatan, oke, kamu diobatin, tapi balik lagi saya harus berbuat lebih gitu loh. Seperti itu sih, Mas. Oke, kita bicara soal teknologi, Mas Ovan, di sepak bola kali ini, sepak bola modern. Menurut Mas Ovan, bagaimana peran teknologi seperti statistik, analisis gitu kan? Sekarang kan memang sudah mulai berubah. Gimana tanggapan Mas Ovan sendiri? Iya, menurut saya sangat ini sih, Mas, mendukung sekali. Saya awal itu jujur, saya awal lihat statistik analisa itu dari Sleman ya. Dari apa gitu, saya pernah lihat di Twitter waktu itu. Dia ada misalnya pas bener berapa, salah berapa, terus lebih spesifik lah, spesifik. Menurut saya sih misalnya ada seperti itu kan ibaratnya apa ya, Mas ya, organisasi supporter itu ya. Iya, kalau untuk Sleman. Ya, seperti itu bisa melihat statistik yang secara dalam, yang nggak cuma lihat ibaratnya yang API salahnya, tapi secara keseluruhan, menyeluruh di dalam pertandingan itu, menurut saya oke sekali gitu loh. Biar ibaratnya gini, Mas, jujur aja pandangan setiap pandangan setiap penonton kan berbeda-beda. Nah, dengan seperti itu, ibaratnya ini ada real datanya, gitu loh. Datanya. Jadi nggak gini, Mas, yang saya tahu ya, misalnya gini, ada misalnya ya namanya kita bermain atau ya namanya pertandingan pasti ada namanya kadang salah, gitu kan. Lah, tapi kadang orang namanya menonton, oh ya, yang salahnya itu akhirnya apa ya, ibaratnya diingat di dalam artinya diperbaiki lagi, analisa lagi. Kalau misalnya dianalisa dengan statistik itu, otomatis kan pemain juga bisa belajar seperti itu. Nah, dan penonton dan masa ini juga bisa, oh iya, bener ya, ternyata misalnya secara keseluruhan, oh ya memang performanya seperti ini, salahnya segini, salahnya di ini, kurangnya di sini, benernya di sini. Jadi yang diperbaiki di sininya, seperti itu loh, Mas. Jadi ada real datanya yang buat kita analisa diri pribadi juga toh. Ya pastinya. Pemain itu kebanyakan, Mas ya. Kebanyakan pemain itu lihat pasti video ulang, video pertandingan ulang, review mereka sendiri. Benar, review ulang dan pasti ya dilihat maksudnya mana yang kurang, seperti apa. Itu orang kita pemain aja kadang gini. Main aja terus kita walaupun menang, Mas, main kita kurang oke aja, kurang gimana lah, itu kita udah sadar, kita pasti udahlah diem aja, udah gimana terus, aduh aku kenapa sih kayak gitu, aku kenapa sih ada peluang gini tadi nggak gitu, kayak gitulah, itu pasti ada. Oke. Lanjut lagi, kita beralih ke keluarga Mas Ovan.
Iya. Jelas keluarga pasti menjadi poin penting bagi hidup kita pribadi. Adakah mungkin nasihat dari ayah, papa ya ke Opan dan juga Mas Opan ke Marcelino? Ini pasti kan Iya, saling membutuhkan, saling mensupport. iya. Ya mungkin ya cuma kalau orang tua sih cuma satu sih Mas yang kebanyak yang maksudnya kalau ke saya ya. Ya, Kalau ke saya karena mungkin saya juga udah udah sering ibaratnya sebelum-sebelumnya udah sering dimarahin udah di ini. Mungkin saya juga mungkin orang tua juga gini dia udah bisa introspeksi sendiri mungkin tinggal ya, nanti ditambahin sedikit-sedikit. Ya mungkin cuma satu aja mungkin orang tua intinya gini, udah kamu pokoknya jangan kemana-mana di Persebaya aja kayak gitu. Jujur aja misalnya akhir musim dari 2018 atau 2019 kemarin misalnya ada tawaran aku selalu ya, bilang langsung ke orang tua ada tawaran dari dulu saya langsung bilang ke orang tua tuh cuma bilang gini udah kamu mau cari apa di luar kamu mau cari apa di luar udah di sini gitu kan ibaratnya ya oke, kita baratnya secara nominal oke. Mungkin lebih besar di luar, tapi ya. orang tuh cuma bilang gini, kamu cari apa di luar gitu loh. Kamu cari apa? Kamu di sini aja gitu loh. Ibaratnya ini bener-bener ya Rumah Persebaya kedua ini lah bagi Mas Opan bener di sudah Persebaya. jadi keluarga Persebaya ini keluarga gitu loh. Menurut buat orang tua saya sendiri gitu loh. Jadinya itu yang buat saya nggak ada rasanya kalau misalnya untuk diskusi apa-apa orang tua cuma bilang ya satu itu. Kalau untuk Marcel ya mungkin lebih lebih banyak sih orang tua ke Marcel ngomongin Marcel atau saya juga Marcel. Mungkin Marcel kan sekarang ini sama saya di apartemen sementara ini. Nah, karena istri saya kan juga kontrol deket sini mas, di deket Kendang Sari sini, deket sini. Akhirnya saya masih di sini dan Marcel tetap di sini. Karena dari Marcelnya sendiri dan orang tua intinya gini kalau misalnya kamu libur TC Timnas, kamu harus sama kakakmu gitu. Karena latihan bareng kan, bisa latihan bareng gitu loh. Dan saya setidaknya ada sedikit pengalaman untuk latihan yang benar seperti apa. Itu saya kasih tahu Marcel gitu loh. Untuk umurnya Marcel ini latihan yang baik seperti apa. Ya pastilah Mas sebagai kakak ya saya mau adik saya harus lebih dari saya kan gitu. Nah, Amin, amin. jadi ya yang utamanya pasti saya bilang ke Marcel, kamu ya harus lebih dari kakak gitu. Tentang kamu istirahatnya, tentang disiplinnya, itu kamu harus lebih dari kakak kalau kamu mau lebih gitu loh. Karena kamu sekarang kamu sudah timnas, ibaratnya timnas kelompok umur. Sekarang dengan kamu konsisten aja, pelatih dari kelompok umur U16, U17, bahkan U19, U23 itu kan kebanyakan tidak banyak merombak mas gitu loh. Karena kan dia melihat ibaratnya kekompakan gitu loh cara teamworknya seperti apa. Makanya aku bilang, kamu yang penting kamu bisa konsisten, kamu bisa main baik, main pinter kayak AFF, AFC kemarin. Ya menurut kakak ya kamu nggak lama lagi kamu bakal dikontrak sama Persebaya kayak gitu. Amin, Jam amin. ya jadi makanya ya mungkin ya intinya saya sebagai kakak ya keras sama dia. Keras intinya ya saya mau lebih dia dari saya kayak gitu sih. Gitu. Oke, Mas Opan, ini Ya, kurang 10 menitan. ya, Seperti tadi, sebenarnya gini, ini untuk rekan-rekan bonek bonita, memang luar biasa. Ini pertama kali sih saya sama Mas Opan untuk berbincang, bahkan di WA juga luar biasa. Mas Opan sangat respect sekali. Yang unik gini, sebelum Mas ya. Opan live ini, dia tanya bonek dan juga bonita, Mas, Nah. aku ki nggak iklan biopo enak bebas apa Persebaya. Ini memang luar biasa. Tetap Mas, saya akui luar biasa Mas Opan. Kita juga mungkin bagi pemain yang sudah tenar menganggap media mungkin juga sebatas teman biasa. Tapi kalau Mas Opan luar biasa sekali. Kita info saja untuk teman-teman bonek bonita. Kita doakan bersama-sama istri dari Mas Opan ini ya beberapa hari lagi menunggu jabang bayi baru, Amin, amin. keluarga kecil baru. Semoga Ya, kita ya, doakan ya. lancar di tengah pandemi corona yang memang membuat kita juga gundah gulana Mas Opan. Namanya saya bocorin aja mas namanya. Waduh ini siapa Mas? Ya, bentar.
Bentar Mas Opan, ini kayak ada kendala koneksi. Mohon maaf. Mohon maaf untuk teman-teman bonek bonita. Ini kayaknya ada kendala koneksi dari jaringan. Sebentar kita coba undang lagi karena tadi sebelum mulai kita sudah ngomong ke Mas Opan untuk nyanyi Song for Pride buat kita semua, buat bonek bonita. Bentar ya. Mohon maaf teman-teman. Bonek Bonita, ini baru saja Mas Opan Octavianus Fernando menghubungi tim EJ bahwasannya baterainya lowbat. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Octavianus Fernando, banyak ilmu yang sudah dibagi ke Bonek Bonita, temu kangen kita di edisi kedua EJ Live, di mana kita juga selalu berdoa untuk kesehatan Bonek Bonita, tetap jaga kesehatan, mawas diri, tapi juga gak perlu takut banget untuk corona. Mohon maaf tadi juga Oscar belum sempat menyapa teman-teman bonek yang sudah bertanya karena memang cerita Mas Opan cukup banyak, jadi gak enak kalau Oscar langsung mutusin ke pertanyaan teman-teman bonek karena luar biasa dari Mas Opan memberikan informasi tentang Persibaya dan juga pengalamannya bersama Persibaya serta keluarga. Sekali lagi nampaknya Oscar langsung sudahi saja. Terima kasih banyak teman-teman bonek bonita, jumpa lagi minggu depan untuk live EJ berikutnya. Terima kasih banyak, salam satu nyali Wani.